pertama kali berdirinya kerajaan Pontianak pada masa itu, tenun corak insang belum diciptakan. Budaya yang masuk adalah tenun Bugis atau kain sarung Bugis pada masa itu. Melompat ke tahun 50-an, memang ada beberapa pabrik yang cukup terkenal pada masa itu. Salah satunya pabrik pemiliknya adalah corak insang berada di Kampung Arab. Nah, pemiliknya itu adalah Abdul Qadir bin Salim bin Ahmad Faloga pada masa itu. Dan memang yang terkenal itu ada dua pengrajin, Kampung Arab dan Kampung Luar. Mungkin sebagian masyarakat Kota Pontianak pernah berkata atau bilang, "Oh, pada masa ayah saya dulu tahun 50-an tenun corak insang sudah ada." Tetapi sebenarnya saya juga mendapatkan bukti foto-foto lama ketika Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Sultan ke-6, dalam lawatannya ke Belanda pada tahun 1938, salah satu istri beliau yang ikut menghadiri acara tersebut menggunakan kain tenun corak insang pada tahun 1938. Dan pada tahun 1941 ketika beliau melakukan lawatan ke Kuitang pada saat Idul Adha, beliau juga menggunakan kain tenun corak insang. Artinya adalah kain tenun corak insang diproduksi jauh sebelum pada era tahun 50-an. Bukan pada masa tahun 1971, bukan pada masa 1800-an, tapi sudah masuk pada tahun 1900-an. Dan memang corak insang sangat mulai booming atau berkembang di era Sultan Muhammad pada saat beliau setelah pulang menggunakan corak insang pada lawatan di Belanda. Memang pada saat itu setelah pulang, Sultan membebaskan siapapun boleh menggunakan. Setiap produksi ada perbedaannya antara grade A atau grade B, atau kualitas nomor 1 dengan kualitas yang sedang. Kualitas terbaik dengan bahan tenun pewarna yang dingin itu mungkin digunakan oleh kaum bangsawan, kaum saudagar, dan hanya pihak istana saja. Walau sebenarnya masyarakat Kota Pontianak juga ada yang menggunakannya. Diperkenankan menggunakan corak insang, masyarakat juga diperkenalkan dengan ini loh khas Pontianak. Sehingga beberapa pengrajin berlomba-lomba berinovasi mengembangkan motif-motif yang sudah ada. Memang dinamakan corak insang. Banyak hal yang berkembang yang sering kita dengar bahwa memang pada masa dulu masyarakat Pontianak mendiami di pantaran Sungai Kapuas. Bahkan istananya sendiri terletak di tepian Sungai Kapuas. Dinamakan corak insang, bukan insang. Nah, di sini bisa kita dengar bahwa mereka penghidupannya selain dari kopra, dari karet, dari kapas, dari berladang, penghasilan laut sebagian lain juga bisa menjadi komoditi yang utama. Kita melihat corak insang itu seperti garis riak pada air seperti ini. Mungkin teman-teman juga bisa melihat bagaimana air itu bergelombang seperti ini. Inilah riak dari corak insang tersebut. Ketika kita memperhatikan Sungai Kapuas, kita lihat air seperti apa. Inspirasi dari inilah kemudian dicurahkan menjadi sebuah sarung tenun corak insang, dan motifnya diperhalus lagi hingga jadilah seperti ini yang kita lihat kain tenun corak insang. Memang jika kita lihat bersama, ini adalah seperti gambar air mengalir pada Sungai Kapuas. Corak insang terkenal dengan motif parang. Itu yang lebih terkenal dibanding dengan beberapa motif yang lama tadi. Tapi sebenarnya ada juga beberapa motif itu yang hanya dipesan khusus baru dikerjakan, karena memang pada awalnya corak insang ini adalah pesanan khusus untuk kerabat, keluarga besar, dan saudagar. Kenapa saya katakan pesanan khusus? Pada masa itu barang-barang impor itu sudah cukup mahal. Bagaimana orang kalangan biasa bisa membelinya? Itu produksi corak insang sangat besar. Kenapa saya katakan sangat besar? Karena satu, animo masyarakat sangat mencintai yang namanya tenun. Karena pada masa dulu, baik laki-laki, baik perempuan, hendak berpergian saja, celana panjang, berpelekat kain sarung. Yang perempuan ya menggunakan kain, tidak ada payung, bertutupkan selendang
sarung. Nah, artinya kain tenun cora insang merupakan satu kebutuhan yang tetap digunakan sehari-hari atau kebutuhan penting pada masa itu. Berbeda dengan masa sekarang, kain cora insang digunakan hanya pada masa-masa tertentu.